Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putri Rahayu dari kelas manajemen 20G dengan nomor NIM 202000080229. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi portofolio dan investasi pada bab ke-9, yaitu tentang model keseimbangan CAPM atau singkatan dari Capital Asset Pricing Model. CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham. Yang penting untuk dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. CAPM ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Yang pertama, memberikan tingkat pengembalian patokan untuk mengevaluasi kemungkinan investasi, dan yang kedua adalah model tersebut membantu kita untuk membuat perkiraan yang baik mengenai pengembalian yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasar. Meskipun CAPM tidak sepenuhnya tahan uji empiris, namun banyak digunakan karena wawasan yang ditawarkannya dan karena akurasinya dianggap dapat diterima untuk aplikasi penting. Pada CAPM terdapat portofolio pasar. Portofolio pasar adalah portofolio yang mencakup semua aset beresiko dan dilambangkan dengan M. Proporsi setiap saham dalam portofolio ini sama dengan nilai pasar saham atau harga per saham dikalikan jumlah saham yang beredar, dibagi dengan jumlah nilai pasar semua saham. Karena portofolio pasar berisi semua aset beresiko, itu adalah portofolio yang sepenuhnya terdiversifikasi, yang berarti bahwa semua risiko unik untuk aset individu dalam portofolio terdiversifikasi. Secara khusus, risiko unik dari setiap aset tunggal diimbangi oleh variabilitas unik dari semua aset lain dalam portofolio. Risiko unik yang dapat didiversifikasi ini juga disebut sebagai risiko tidak sistematis. Ini menyeratkan bahwa hanya risiko sistematis yang merupakan variabilitas atau risiko yang terdapat dalam semua aset berisiko yang disebabkan oleh variabel makroekonomi yang tetap berada dalam portofolio pasar dan tidak dapat didiversifikasi. Pada CAPM juga terdapat premi risiko. Premi risiko merupakan tambahan pengembalian yang diharapkan investor dengan memperoleh risiko tambahan. CAPM dibangun di atas wawasan bahwa premi risiko yang sesuai pada suatu aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko portofolio investor secara keseluruhan. Kesimpulan utama CAPM adalah risiko yang relevan dari setiap sekuritas adalah jumlah risiko yang disumbangkan sekuritas pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Kita dapat menghubungkan pengembalian yang diharapkan atas suatu saham dengan covariance-nya dengan portofolio pasar. Selanjutnya terdapat Capital Market Line atau CML, menggambarkan kondisi equilibrium yang berlaku di pasar untuk portofolio efisien yang terdiri dari portofolio optimal, aset beresiko, dan aset bebas risiko. Semua kombinasi aset bebas risiko dan portofolio beresiko M berada di CML, dan dalam keseimbangan, semua investor akan berakhir dengan portofolio di suatu tempat di CML berdasarkan toleransi mereka. Kita dapat melihat hubungan imbal hasil yang diharapkan dan beta sebagai persamaan imbalan dan risiko. Beta sekuritas adalah ukuran risiko yang tepat karena beta sebanding dengan risiko yang disumbangkan sekuritas ke portofolio beresiko optimal. Hubungan imbal hasil yang diharapkan dan beta dapat digambarkan secara grafis sebagai garis pasar saham atau SML. CML membuat grafik premi risiko dari portofolio yang efisien, yaitu portofolio terdiri dari pasar dan aset bebas risiko, sebagai fungsi dari standar deviasi portofolio. SML sebaiknya membuat grafik premi risiko aset individual sebagai fungsi dari risiko aset. Ukuran risiko yang relevan untuk aset individual yang dimiliki sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik bukanlah standar deviasi atau varians aset, melainkan merupakan kontribusi aset terhadap varians portofolio yang kami ukur dengan beta aset. Mungkin hanya sekian materi pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.